Ada apa sih, Dad? Kok sampai nangis begini? Pasti ini gara-gara ibu dan bapak lagi ya, Ma? Ngomongin masalah anak, iya kan? Eh, kenapa? Salam jumpa pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Sele Hasan, dalam sebuah acara yang akan melibatkan Anda sebagai mata ketiga untuk menyaksikan sebuah kisah tragis dan dramatis seorang anak manusia di masa lalu. Pemirsa, inilah butuh mata ketiga. Karena butuh mata ketiga untuk melihat kebenaran. Pernikahan sejatinya adalah untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan diwarnai oleh gelak tawa sang buah hati. Tapi apa jadinya jika pernikahan belum juga dikaruniai sang buah hati yang diidam-idamkan? Bak sayur tanpa garam, kehidupan pernikahan pun akan terasa hambar. Penantian panjang penuh harap dan doa akan terasa sia-sia jika tidak diiringi dengan keteguhan hati dan saling mencinta. Sementara desakan bertubi-tubi dan menipisnya kepercayaan diri akan terus mengoyak-ngoyak dinding ketegaran hati. Kita itu juga mengharapkan sekali, tapi anak saya itu belum punya anak. Gitu. Iya, sepi deh kayaknya. Perempuan kok nggak bisa punya anak. Kucing aja berkali-kali punya anak. Kami sudah menikah 10 tahun, tapi belum juga punya anak. Bagi sebagian masyarakat yang memang menunda untuk memiliki anak, mungkin tidak terbebani. Tapi bagi saya dan Lita, sejak awal sebelum pernikahan, kami ingin segera punya anak. Kami sudah berobat ke sana kemari, minum obat ini itu, terapi ini itu, tapi hasilnya sia-sia. Mama, ada apa sih, Dad? Kok sampai nangis begini? Pasti ini gara-gara ibu dan bapak lagi ya, Ma? Ngomongin masalah anak, iya kan? Eh, kenapa? Cepat ngomong ke bapak. Mas, aku tuh gak kuat, Mas. Aku udah gak kuat sama omongan papa sama mama kamu lah. Biasanya dia ngomongin dalam rumah, tapi kenapa? Dia ngomongin ke tetangga semua, Mas. Aku malu, Mas. Aku malu, Mas. Jangan apa Tambe. Aku yakin pasti kamu bisa punya anak. Aku bukan tidak bisa punya anak, Mas. Memang belum bisa, bukan tidak bisa kan, Mas? Kamu pasti bisa punya anak. Tapi kita harus sabar. Ya udah, Ma. Papa minta jangan sampai didengar lagi omongan bapak dan ibu kita. Ya? Yang penting kita bisa bahagia. Ya kan? Kalau ini sudah tua,
Saya dan suami saya sangat mengharapkan cucu. Tapi anak saya Hendra dan istrinya tidak bisa memenuhi permintaan saya. Saya jadi berpikir, jangan-jangan dia hamil kali ya. Atau dia tidak bisa hamil. Saya jadi menyesal menikahkan dia. Hendra, udah pulang? Iya nih. Indra, sebentar. Bapak mau ngomong. Bentar, Pak. Aku ganti baju dulu. Sebentar aja, Bapak mau ngomong. Sini. Ada yang perlu bicarakan. Ada apa sih, Pak? Aku sudah bosan, Pak. Kalau ngomong masalah anak lagi, aku tidak mau, Pak. Ya, masalahnya bukan begitu. Bapak sama Ibu itu kan sudah merindukan cucu. Dan sepertinya kami itu meragukan atas kehamilan istrimu. Tapi, Pak, jangan salahin Lita, Pak. Ini bukan salah dia. Ya, saya sudah sependapat dengan ibumu. Kami minta kamu harus kawin lagi. Ketika harapan dan doa dihadapkan pada sebuah dentuman ledakan di telinga dan menghancurkan lubuk hati serta meluluh lantahkan segenap keteguhan hati, maka tak ayal beban pun semakin berat untuk dipikul. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Lita menghadapi permintaan kedua mertuanya itu? Dan apakah Hendra setuju untuk mengambil pilihan menyenangkan kedua orang tuanya? Perempuan mana yang ingin cintanya dibagi? Karena kesetiaan dan kebersamaan adalah sebuah harga mati. Jika ingin memperjuangkan keutuhan rumah tangga dan menghadapi derasnya ombak yang terus menggulung dan mencabik-cabik perasaan hati. Nah, tadi Mama mendengar semua omongan kita tadi ya. Sayang, biarin saja orang tua ngomong begitu. Yang penting Papa sayang sama Mama. Ya. Kamu harus bilang sama aku. Kamu nggak dengerin semua perkataan orang tua kamu, Mas. Kamu harus bilang sama aku kalau kamu setia sama aku. Kamu sayang sama aku dan kamu nggak akan ninggalin aku, Man. Itu udah pasti sayang. Aku akan selalu setia sama Mama. Dan aku tidak akan mungkin kawin lagi. Tapi kenapa? Kenapa orang tua kamu selalu ikut campur urusan rumah tangga kita, Mas? Kenapa dia terlalu membenci aku? Sayang, biarin saja orang tua aku ngomong begitu. Yang penting, Papa selalu setia sama Mama dan sayang sama Mama. Ya. Nah, sekarang Mama jangan nangis lagi. Saya jadi tidak bersabar lagi. Saya pikir-pikir, lebih baik anak saya bercerai saja. Buat apa miara istri yang tidak bisa hamil? Sedangkan saya dan suami saya sangat mengharapkan kehadiran cucu. Jadi gimana, Pak? Keadaan istri saya? Pak Hendra, setelah dilakukan tes secara medis, ternyata kami menemukan pada istri Bapak Hendra terdapat kanker rahim. Apa, Pak? Kanker rahim? Benar.
Terus bagaimana, Pak? Dan kanker rahim yang diderita istri Pak Endra sudah mencapai stadium 4. Jadi secara medis, umur istri Pak Endra tidak akan. Sungguh memilukan apa yang baru saja didengar Hendra dari sang dokter. Kenyataan akan kehilangan pasangan hidup yang dicintainya dan selama 10 tahun bersama-sama berjuang menghadapi cobaan yang menguji kesabaran dan keteguhan hati mereka. Ditambah harus menghadapi kenyataan menghancurkan seluruh harapan yang ada di benak istrinya, yang juga berarti membunuh perlahan-lahan semangat hidup istrinya. Lantas, mampukah Hendra mengatakan kenyataan pahit yang harus diterima oleh istrinya? Kanker rahim yang diderita istri Pak Endra sudah mencapai stadium 4. Jadi secara medis, umur istri Pak Endra tidak akan lama. Sayang, kenapa sih bang mulu? Ada apa sih? Mendingan kita makan bareng daripada bangun gitu. Ayo kita makan. Mas duluan aja, nanti aku nyusul belakangan ya. Yaudah, kalau begitu. Apa duluan ya? Ada apa ya sama Mas Hendra ya? Kayaknya ada yang beda deh. Pasti dia nyembunyiin sesuatu. Gimana, Ndra? Apa ya, Pak? Selama ini kamu sudah dapat perempuan yang akan kamu jadikan istri kedua belum? Bapak ini gimana sih? Ada nggak omongan lain selain ngomongin perempuan? Aku ini mau makan, Pak. Begini, Ndra. Kali ini kamu tidak boleh membantah. Oh iya, Andra. Tadi kan periksa ke dokter. Terus bagaimana hasilnya? Kata dokter sih, dia nggak apa-apa. Tapi memang dia ada masalah sedikit. Tapi menurut dokter juga, dia masih bisa kok punya anak. Bapak. Andra? Sayang, kenapa kamu gak makan sih? Ma? Mama? Sayang? Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada diri saya, Dok?
ibu mengidap kanker rahim. Jadi benar dok ya? Benar ya kalau umur saya tinggal sebentar lagi ya dok? Benar, Bu. Hancur luluh lantah dalam sekejap. Itulah yang dirasakan Lita saat mengetahui dirinya tak akan hidup lama lagi. Pedih serasa teriris-iris saat Hendra mengetahui istrinya itu telah tahu kondisi medis dirinya yang sebenarnya. Lantas mampukah mereka menerima kenyataan pahit ini? Apakah mereka sanggup saling memberikan pengorbanan terakhir? Cinta, pergulatan harapan untuk mendapatkan sang buah hati dari rahimnya sendiri kini beralih seketika menjadi pergulatan untuk menjalankan sisa hidupnya. Sementara bagi Hendra, kesetiaan adalah cobaan akhir yang harus dijalankannya untuk memberikan semangat bagi istrinya menjalankan waktu demi waktu, detik demi detik, sisa hidup sang istri. Kamu sendiri harus ninggalin kamu, Mas. Aku gak nyangka umurku akan secepat ini. Aku sedih. Kamu harus sabar, sayang. Aku juga sama perasaan kayak kamu. Aku kan sayang sama kamu. Aku sayang sama kamu, Mas. Iya, sayang. Aku juga akan selalu mencintai kamu. Dan akan selalu sayang sama kamu. Dan aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidup aku ini tanpa kamu. Indra, mau kemana? Nih Pak, aku mau ngajak jalan-jalan sebentar. Oh gitu. Tapi silakan duduk dulu deh, Bapak mau bicara. Iya, sebentar Ya, aja. Bu ya. Ada apa sih Pak? Gini Indra, Bapak sudah menemukan calon istri keduamu. Pak, maunya Bapak ini apa sih? Bapak sudah menyakiti hati saya dan hati istri saya. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan istrimu lagi. Pak, perlu Pak tahu ya. Istri saya itu sudah divonis dokter kanker rahim Pak. Dia tidak bisa sembuh lagi. Dia sebentar lagi akan mati Pak. Bu. Aku mengizinkan Mas untuk menikah lagi.
masih sayang sama kamu. Ketika cinta sudah sampai di ujung jalan, ketika kasih sudah sampai di akhir batas dermaga, maka manusia akan mulai merasakan rasa kesedihan akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang selama ini mengisi hari-hari kehidupan, yang telah menjadi bagian hidup dari diri kita. Begitu juga yang dialami oleh Hendra dan Lita. Saat itu, mereka berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik sebelum semuanya berakhir. Memberikan pengorbanan untuk pasangan masing-masing dengan tujuan ketenangan dan kebahagiaan. Meski perih dan luka masih terus membayangi hidup mereka. Ini hasilnya, Lita. Penyakit kamu ini bukan nggak bisa disembuhkan. Hanya aja belum ada obatnya dan makan waktu agak lama. Aku tahu umur aku udah gak panjang lagi kan. Dari mana kamu tahu? Aku tahu dari dokter yang memeriksa aku sebelumnya. Gini Anti, aku kesini dengan tujuan aku ingin ketemu sama kamu. Semua itu aku berpura-pura Anti. Aku cuma ingin ketemu sama kamu dan aku ingin mengutarakan maaf aku karena aku telah merebut Hendra dari kamu, Anti. Aku mohon, maafin aku ya sebelum aku meninggal, Anti. Iya, udah aku maafin, Lita. Kamu harus kuat, ya. Makasih ya. Pasti bisa sembuh. Kita harus tetap berusaha, oke? Saya benar-benar nggak menduga kalau Lita akan datang kepada saya untuk meminta maaf. Padahal saya masih sulit untuk melupakan rasa sakit hati saya kepada Lita. Tapi jujur, saya sangat sedih saat tahu kalau Lita tidak berumur panjang lagi. Dan dia bela-belain untuk meminta maaf kepada saya. Saya harus menghargai niat baik Lita itu. Ya, nah sini kiri minum aku nih. Oke, sini aja ya. Oke, makasih ya. Kamu udah nganterin aku. Sabar ya. Oke. Oh, aku mau nanya sama kamu. Apa tuh? Kamu udah nikah belum? Nikah? Aku tuh sibuk banget. Sampai sekarang aku belum nikah. Sebenarnya aku mau ngajak kamu makan malam. Makan malam? Sama suami aku. Suami kamu? Iya. Itu sebagai gini. Aku mau ngajak kamu makan malam untuk permohonan maaf aku sama kamu. Kapan? Ya, mungkin besok atau lusa. Aku harap sih kamu bisa. Masalahnya, ya kayaknya cuma kamu yang aku percaya. Oke deh. Nanti telepon aku ya, kapan mau makan malam. Yaudah, aku balik dulu ya. Nanti ya. Ya. Dah. Sebenarnya kita ini mau kemana sih, Say? Udahlah sayang, kamu ikut aja ya.
Papanya sama siapa? Nanti kamu juga akan tahu sendiri ya. Oke, ayo. Ayolah. Ayo. Kenapa sih? Sakit, Mas. Kalau begitu, kita nggak jadi aja berdua nggak? Enggak. Tadi katanya sakit. Enggak. Cuma sakit. Ya. Kim. Bener nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Gini, maksudnya aku pertemukan kalian berdua. Ya, aku Kenapa? Lid? Sayang? Kenapa sayang? Mama? Sita? Sakit banget, Mas. Lid? Mas sakit, Mas. Aduh, ya ampun. Kamu mau obatnya nggak, Mas? Aduh, Sita. Ini bawa pulang, Mas. Bawa ke rumah sakit aja yuk, Mas, yuk. Aduh, Sita, sama Beberapa minggu belakangan ini, aku semakin sedih melihat kondisi kesehatan istriku. Keadaannya semakin menurun. Saya kasihan sama Lita. Dia tidak mau makan, pendarahan di organ sensitifnya, dan rasa sakit yang luar biasa di pinggulnya. Sungguh sangat kasihan. Mas Hendra. Mas. Iya. Ada apa, Ma? Tapi Mas Hendra, demi saya, mau kalian
berakhir sudah. Penantian itu pun berakhir sudah bagi Lita. Keikhlasannya merestui pernikahan suaminya dengan sahabatnya adalah pengorbanan terakhir yang bisa dilakukannya untuk membahagiakan orang yang ditinggal, serta untuk menangan bagi diri. Sementara bagi Hendra dan Anti, kembalinya merajut tali kasih mereka yang tertunda selama 10 tahun dengan kenyataan pahit yang harus mereka terima seumur hidup mereka, bahwa penyatuan cinta mereka harus dibayar dengan pengorbanan orang yang mereka kasih. Semoga kisah dalam Butuh Mata Ketiga kali ini bisa membuka mata dan pikiran kita agar lebih arif dan bijaksana dalam tutur maupun bertindak. Saya, Sally Hasan, dan segenap tim Butuh Mata Ketiga pamit dari hadapan Anda. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya dengan kisah yang berbeda. Terus saksikan Butuh Mata Ketiga. Karena butuh mata ketiga untuk melihat kebenaran.